Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Senin 30 Desember 2024. Tertulis di dalam kitab Yesaya 54 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kasih sayang, cinta yang sangat besar terhadap seseorang akan membuat kita rela melakukan apapun demi menjamin kenyamanan, kebahagiaan, keamanan orang yang kita kasih. Gambarannya kasih sayang orang tua bagi anak-anaknya. Bisa kita lihat atau bahkan orang tua sendiri, bisa kita bandingkan bagaimana perlakuan setiap orang tua kepada anak-anaknya karena kasih sayangnya yang besar. Setiap orang tua pasti berusaha menjamin kebahagiaan anak-anak, memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, memastikan bahwa anak-anak yang dikasihinya baik-baik saja. Tidak pernah ada orang tua yang melakukan hal-hal buruk kepada anaknya dengan alasan kasih sayang. Namun kita tahu, begitu besarnya kasih sayang orang tua, tidak serta-merta membiarkan anak jika anak melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu sangat fatal, membuat masa depannya hancur, terlebih yang berkaitan dengan imannya. Sebagai orang tua yang sangat mengasihi anaknya, pasti orang tua akan melakukan teguran, memberikan peringatan, berulang-ulang. Agar apa? Agar si anak sadar, lalu mau berubah menjadi lebih baik lagi. Bahkan ketika si anak tidak mau berubah, sebagai cara agar anak menyadari kesalahannya, orang tua ada yang bahkan menghukum anaknya dengan berbagai cara hukuman yang membuat si anak mengetahui kesalahannya. Seperti itulah gambarannya kasih sayang yang begitu besar terhadap orang yang dikasihinya. Maka firman Tuhan bagi kita hari ini tadi dikatakan hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ini adalah perkataan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya, umat Israel. Ketika bangsa itu tidak lagi setia kepada Tuhan, ketika bangsa itu melakukan yang jahat di mata Tuhan, berulang-ulang Tuhan melalui nabinya mengingatkan, memberikan teguran, memberikan peringatan-peringatan agar apa? Umatnya mau sadar kembali ke jalan Tuhan. Tapi ketika teguran-teguran yang sudah diberikan Tuhan tidak diindahkan, tidak didengarkan sama sekali, tidak ada perubahan hidup, maka Tuhan menjatuhkan hukumannya terhadap umatnya. Tuhan izinkan umatnya ditawan di Babel. Ketika mereka sudah tertawan, ketika mereka menderita, lalu mereka menyadari kesalahannya, lalu mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Inilah firman Tuhan itu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Kasih sayang Tuhan begitu besar, membuat Tuhan menghukum mereka, tapi bukan menghancurkan umatnya, bukan meninggalkan mereka, melainkan hukuman yang diberikan Tuhan sebagai pembelajaran sesaat lamanya agar umatnya tersadar lalu kembali ke jalan Tuhan. Disinilah Tuhan memastikan bagi umatnya sesaat lamanya Tuhan kembali karena kasih sayangnya yang begitu besar. Sedangkan kita manusia, orang tua yang sudah menghardik menghukum anaknya tidak membiarkan, tapi mencoba merangkul kembali, mencoba membawa kembali agar si anak
boleh menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mau memastikan bagi kita, menguatkan kita, membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi ketika efek dari setiap perbuatan kita rasakan, lalu kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita merasa Tuhan tidak peduli lagi, jangan pernah ada pikiran yang seperti itu. Firman Tuhan ini mau memastikan bagi kita sesaat lamanya Tuhan izinkan itu terjadi untuk memberikan perubahan bagi kita. Kesempatan bagi kita menyadari kesalahan kita. Lalu karena kasih sayangnya yang besar, Dia kembali mengangkat, menopang, menolong kita. Maka yakinlah ketika kita menangis, ketika kita merasa sendiri, ketika kita terpuruk di tengah penderitaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia datang, Dia terus menopang kita, Dia terus menunjukkan kasih sayangnya yang besar bagi kita. Maka ketika kita merasakan Tuhan tetap bersama dengan kita, di situ akan ada kekuatan besar bagi kita untuk boleh kuat menjalani apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan ini mau menguatkan kita di tengah-tengah kita mau mengakhiri tahun 2024 ini. Sekalipun banyak hal yang pahit yang kita rasakan, banyak penderitaan yang kita lalui, tapi ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih sayangnya yang begitu besar senantiasa akan membuat hidup kita, meyakinkan kita ada kenyamanan, ada keamanan, ada jaminan keselamatan yang telah diberikannya bagi kita. Maka di dalam keyakinan penuh kita langkahkan kaki kita untuk menapaki hari-hari esok yang kita sama sekali tidak tahu. Tapi yang pasti, yang kita tahu pasti, Tuhan dengan kasih sayangnya yang begitu besar senantiasa berjalan bersama kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.